Beberapa waktu lalu ada yang menyarankan ke saya untuk baca buku mega bestseller agar kemampuan saya dalam sharing tentang ilmu spiritual ini meningkat. Tapi beliau tidak menyebutkan saya harus baca buku mega bestseller berjudul apa dan siapa penulisnya. Jika buku yang dimaksud di sini adalah The Secret karya Rhonda, maka alhamdulillah saya sudah baca dan saya sudah menonton filmnya. Selain The Secret karya Rhonda, saya juga membaca buku karya guru spiritual modern yang saya yakini buku-buku ini menjadi sumber inspirasi Rhonda. Yang artinya, buku yang ditulis guru spiritual modern yang saya baca ini usianya jauh lebih tua, jauh lebih dulu ada dibandingkan The Secret karya Rhonda. Contohnya, saya baca buku The Cosmic Energizer, The Miracle Power of the Universe karya Joseph Murphy yang diterbitkan pertama kali tahun 1974. Karya Joseph Murphy lainnya yang juga saya baca adalah The Power of Your Subconsciousness Mind yang terbit tahun 1963. Saya baca juga buku Penguasaan Pikiran dengan metode Silva yang terbit tahun 1991 karya Dr. Tuck Powell dan Dr. Judith Powell. Yang mana buku ini sumber inspirasi utamanya adalah ajaran-ajaran Joseph Silva yang merupakan pionir dalam menemukan betapa kuatnya pikiran manusia. Selain itu, saya juga baca buku The New Psycho Cybernetic karya Maxwell Maltz. Beliau adalah ahli bedah kosmetik dan penulis yang kemudian mendalami psikologi manusia dan menggabungkan pengetahuan itu dengan wawasan yang beliau ketahui dari sisi ahli bedah. Buku ini lebih tua lagi karena Maxwell Maltz ini lahir tahun 1889 dan meninggal tahun 1974. Satu lagi guru spiritual modern saya adalah Herbert Benson. Saya mengenal beliau dari bukunya yang berjudul Timeless Healing. Herbert Benson sendiri adalah dokter medis Amerika, ahli jantung, yang juga meyakini bahwa kesehatan, kesembuhan itu dimulai dari batin. Buku beliau ini adalah sumber inspirasi saya dalam menciptakan terapi detox batin, yakni seminar terapi khusus istri yang diselingkuhi suaminya. Nah, itulah buku-buku yang kemudian saya teliti dan rangkum menjadi satu, sehingga kesimpulan saya muncul menjadi Cosmic Power. Jadi, ketika Anda menyarankan seseorang membaca buku mega bestseller, silahkan sebutkan sekalian judul dan penulisnya agar lebih jelas bagi orang tersebut untuk mempelajarinya. Nah, Cosmic Power sendiri adalah ilmu pengetahuan yang sangat unik karena berbeda dengan ilmu spiritual lain yang meminta atau mensyaratkan muridnya harus yakin. Dalam Cosmic Power, saya tidak meminta Anda yakin karena meminta orang lain untuk yakin itu tidak bisa. Dan kalaupun Anda mengatakan, saya bisa kok yakin 100%, kemudian berhasil, saya sudah membuktikannya. Nah, itu kuncinya. Karena Anda sudah membuktikannya. Jadi manusia itu bisa yakin pada satu hal ketika dia sendiri sudah mengalaminya dan membuktikannya. Kalau belum, maka sulit bagi manusia untuk yakin. Yang bisa manusia lakukan adalah yakin cukup sekedarnya, lalu pasrah atau melepaskan. Berharap yang terbaik dan berprasangka baik. Maka kebaikan-kebaikan, keajaiban dari doa dan harapan Anda akan datang meskipun tidak persis 100% seperti yang Anda minta. Seperti itu bukan? Nah, kalau ada yang masih ngotot harus yakin 100%, maka coba saya tanya ketika ada pedagang panci menghampiri Anda. Dia mengatakan panci ini 100% bagus, terbuat dari aluminium impor luar negeri. Anda pakai puluhan tahun, gak bakal bikin bokong panci ini gosong atau menghitam. Dia akan tetap mengkilat, kokoh, tidak penyok meskipun jatuh puluhan kali. Apakah Anda yakin 100% terhadap apa yang penjual tersebut bicarakan? Jawabannya tidak, sebelum Anda benar-benar membuktikannya. Jadi, sulit membuat orang yakin. Nah, sekali lagi, cukup bagi kita untuk berharap yang terbaik, berprasangka baik, lalu pasrah atau melepaskan. Dan bagi saya, Cosmic Power sendiri adalah ilmu pengetahuan. Saya sebagai orang yang menciptakan ilmu pengetahuan ini, atau Anda boleh menyebutnya sebagai saintis, maka saya tidak boleh meyakini ilmu saya benar 100%. Meskipun kita yakin hitung-hitungan saya benar, tetap saja saya tidak boleh yakin, tidak boleh fanatik kepada ilmu. Nah, kemarin ada praktisi ilmu spiritual lain yang ketika saya berkata bahwa tidak masalah kalau tidak yakin 100%. Beliau bereaksi dan memaksakan seolah-olah kita sebagai pengikutnya memang harus yakin 100% sesuai aturan ilmu tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, itu ilmu atau ajaran sesat? Jika yang Anda gunakan itu adalah ilmu, maka seharusnya terbuka terhadap kritikan, terbuka terhadap pernyataan, terbuka terhadap pertanyaan.
terbuka terhadap kemungkinan lain. Karena proses spiritual seseorang melalui ilmu-ilmu pengetahuan yang dibagikan oleh para praktisi yang sudah berpengalaman itu tidak bisa saklek. Tiap orang akan mengalami manis, asam, garam, proses belajar yang berbeda-beda. Kemudian jika mereka menyimpulkan suatu hal sesuai apa yang telah mereka alami, maka itu sah-sah saja. Tidak boleh kita sebagai praktisi kemudian menyalahkan. Tidak seperti itu. Anda keliru. Sudah baca buku ini belum? Nah, dalam Cosmic Power, semua murid atau praktisi yang mengikuti saya membebaskan mereka merasakan, memahami, mendefinisikan pengalaman spiritual mereka. Kecuali Cosmic Power ini adalah aliran sesat. Kalau aliran sesat itu, saya meminta Anda yakin 100%, mengikuti sabda saya 100%. Tapi Cosmic Power terbuka terhadap pertanyaan, kritik, kemungkinan lain dan sebagainya. Karena ini adalah ilmu pengetahuan, bukan ajaran sesat. Saya mengedepankan kekuatan mental, cara berpikir yang benar dan fakta di lapangan. Nah, saya senang ya, karena kemarin sedikit disenggol oleh praktisi ilmu spiritual lain, karena kemudian saya memiliki ide dan kesempatan untuk menjelaskan detail mengenai Cosmic Power. Dan menurut saya dengan praktisi ilmu spiritual lain, kemarin itu sebenarnya kita sefrekuensi ya. Ingat, hanya pikiran-pikiran sejenis yang menyatu dan kita berada dalam frekuensi yang sama, sehingga dipertemukan meskipun pendapat kita berbeda. Ingat, ketika belajar ilmu spiritual, kita sesungguhnya ingin menarik keselarasan, kebahagiaan, hal-hal positif, keharmonisan. Maka, tanggapilah apapun yang datang dalam hidup Anda tanpa emosi, melainkan dengan emosi yang positif. Karena itulah yang dicontoh oleh para netizen yang budiman dari para praktisi seperti kita. Salam Cosmic Power.